Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke latihan 3.1 Matematika kelas 10 semester 1 bab 3. Soal nomor 1, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik berikut. Kita perhatikan yang bagian A. Untuk mencari daerah asal berarti kita gunakan sumbu X. Jadi di sini perhatikan bagian di sini dan sini kanan kirinya tidak dibatasi untuk sumbu X-nya. Berarti daerah asal di sini kita bisa simpulkan X, di mana X di sini adalah anggota bilangan real ya. Nah, seperti ini. Dan sekarang untuk daerah hasil, perhatikan di sini ini adalah titik maksimal atau maksimum dari grafik di titik Y sama dengan 5. Nah, dan yang sekarang ini akan bergerak terus ke bawah mendekati sumbu X tapi tidak menyentuh sumbu X, dalam arti di sini sumbu X di sini berarti titik 0 ya, dalam arti Y-nya itu lebih besar dari 0. Maka daerah hasil di sini, daerah hasilnya itu kita bisa tulis Y di mana di sini 0 lebih kecil dari Y atau Y lebih besar dari 0, tapi Y-nya lebih kecil sama dengan 5 dan Y adalah anggota bilangan real. Ini untuk yang bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian B. Di bagian B kita perhatikan masih di sini ujung-ujung grafiknya ini masih kalau diperpanjang akan terus bergerak ke sini dan bergerak ke sini. Artinya akan bergerak terus ke kanan dan terus ke kiri, jadi tidak ada batasan. Jadi untuk daerah asalnya di sini kita bisa simpulkan sama dengan yang tadi. Jadi X di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Dan untuk mencari daerah hasil, berarti titik di sini adalah ini sebenarnya titik 2, min 2 ya. Jadi bukan yang seperti di sini, ini salah tulis. Jadi soalnya ada kesalahan, harusnya 2, min 2. Jadi kalau kita tarik sampai ke atas, di sini tidak terbatas ya, tidak terbatas. Jadi titik minimumnya ada di min 2 ya, titik minimumnya ada di min 2. Jadi untuk daerah hasil kita tulis Y sama dengan Y di mana, nah ini paling kecilnya adalah min 2. Jadi min 2 karena tadi di titiknya penuh berarti harus pakai tanda sama dengan Y. Nah, seperti ini. Jadi Y lebih besar sama dengan min 2 dan Y di sini adalah anggota bilangan real. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian C. Perhatikan di bagian C berarti di sini ambil titiknya adalah min 2 untuk X-nya, dan kalau kita tarik ke sini berarti ini X-nya ada di 8 ya, ada di 8. Maka untuk daerah asalnya X di mana, nah ini paling kecilnya dari min 2. Perhatikan titik di sini 0, ya, titik bulat kosong, berarti tidak terambil untuk yang bagian min 2 nya tidak terbawa. Nah, jadi seperti ini X. Perhatikan yang bulatan di sininya penuh, berarti bagian X yang 8 di sini terambil. Nah, jadi seperti ini. Dan di sini adalah X-nya bilangan real ya. Jadi ini angka 8 nih, angka 8-nya kurang bagus. Dan sekarang untuk daerah hasil kita ambil di sini. Ini adalah nilainya titik 1. Dan kalau kita tarik garis ini ke sini, di sini adalah titik 6. Dan jadi kita bisa lihat di sini batasannya dari 1 sampai 6. Jadi Y di sini untuk daerah hasilnya Y di mana tadi berhubung di sini adalah 0 titik poin yang kosong. Jadi satunya tidak terbawa ya. Jadi kalau tidak terbawa cuman seperti ini. Kalau penuh pakai sama dengan di sini Y lebih kecil sama dengan 6. Dan Y di sini adalah anggota bilangan real. Ini untuk soal bagian A, B, dan C.
Sekarang soal yang bagian D, perhatikan grafiknya. Untuk mencari daerah hasil berarti kita kembali gunakan sumbu X. Di sini ada sumbu X sama dengan 4. Dan perhatikan grafik yang ini tidak menyentuh sumbu X sama dengan 4. Ini X sama dengan 4. Dan yang ini juga tidak menyentuh sumbu X sama dengan 4. Jadi untuk daerah asal di sini kita buat kesimpulan X di mana X di sini tidak boleh sama dengan 4. Jadi selain 4 boleh. Maka X di sini adalah bilangan real. Dan sekarang untuk daerah hasil, perhatikan di sini min 1 untuk Y-nya berarti di sini. Dan grafik tidak menyentuh Y sama dengan min 1. Baik grafik yang ini ataupun yang ini. Maka untuk daerah hasilnya di sini kita bisa tulis Y di mana Y tidak boleh sama dengan min 1. Tapi di sini Y adalah anggota bilangan real ya, real. Jadi seperti ini untuk yang bagian D. Sekarang kita masuk ke bagian yang E. Di sini grafiknya perhatikan titik awal ada di titik min 3 min 5. Ini titik awal min 3 min 5 dan arahnya ke sini akan terus berlanjut. Jadi artinya kalau terus berlanjut, jadi kita ambil di sumbu X, di sini adalah min 3, berarti yang ini adalah sebentar, di sini adalah min 5 dan untuk mencari daerah hasil karena ini masih terus berlanjut, yang ini berarti kita tidak tahu sampai ke titik berapa, maka daerah asal di sini dimulai dari X di mana dimulai dari min 3. Di sini karena titiknya titik full penuh ya, bukan kosong. Jadi X-nya itu lebih besar dari min 3. Dan X adalah bilangan real. Dan sekarang untuk daerah hasilnya berarti dari titik sini. Ya, min 5 sampai terus berlanjut ke atas karena di sini masih lanjut. Berarti kita tidak tahu sampai ke berapa. Jadi daerah hasil di sini kita bisa tulis Y di mana Y-nya lebih besar sama dengan min 5. Dan Y adalah anggota bilangan real. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang F. Kita masuk ke bagian yang F. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kita bisa perhatikan kalau gambarnya seperti ini, di sini ada X min 3 dan untuk grafik ini tidak menyentuh X min 3. Berarti untuk daerah asal di sini X-nya itu tidak boleh sama dengan min 3. Terus yang kedua, yang ini grafik ini dan grafik ini juga tidak menyentuh min 3. Yang ini juga tidak menyentuh min 3 dan titik 3 juga ya, untuk X3 juga. Berarti batasannya di sini ada 2 untuk X-nya. X tidak sama dengan min 3 dan X tidak sama dengan 3. Tapi X di sini adalah X anggota bilangan real ya, real. Dan sekarang untuk daerah hasil, kita perhatikan daerah hasil di sini adalah titik nolnya. Di sini adalah titik 0. Dan perhatikan untuk grafiknya, ini bagian terbawah tidak menyentuh titik 0 titik 0 kalau semakin ke bawah itu hanya mendekati 0 dan ini juga bagian yang kiri hanya mendekati 0 dan yang ini juga hanya mendekati 0. Jadi untuk daerah hasil di sini bisa kita tulis, kita simpulkan Y di mana nilai Y di sini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, tapi Y adalah anggota bilangan real. Nah, untuk yang daerah asal saya di sini kita tulis saja seperti ini ya. Kita tulis ulangnya. Jadi D sama dengan X di mana X tidak sama dengan min 3, tidak sama dengan 3 dan X bilangan real. Soal nomor 2, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut. Untuk daerah asal bagian A ini, untuk bagian A, karena X di sini adalah variabel, artinya angka-angkanya bisa dirubah ya. X-nya itu bisa diubah-ubah dengan nilai-nilai yang dibutuhkan.
Dan di sini tidak ada pembatasan. Jadi untuk yang bagian A kita bisa simpulkan X daerah asalnya itu X anggota bilangan real ya. Dan untuk daerah hasilnya juga maka ini anggota bilangan real. Dan sekarang yang untuk yang B, perhatikan yang B ini juga sama jawabannya dengan yang A ya, X-nya anggota bilangan ini dan Y-nya juga sama. Dan sekarang kita perhatikan yang bagian C. Dan di sini sudah ada pembatasan untuk X-nya. Jadi untuk X di sini ya ini sudah kita dapatkan daerah asalnya. Jadi nilai D-nya seperti ini. Jadi kita tulis ulang saja, D-nya menjadi seperti ini. D di mana 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6. Dan X-nya adalah bilangan real. Dan sekarang untuk nilai Y-nya atau daerah hasil atau range atau Y di sini tinggal masukkan saja. Ini 2 ke sini. Ya, 2 masukkan. Jadi 2 dikuadratkan kurangi 1. 2 kuadrat 4 kurangi 1 adalah 3. Jadi untuk Y-nya di sini kita ambil nilai terkecil dari Y-nya itu adalah 3. Lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan kita masukkan sekarang yang 6. 6 masukkan ke sini. 6 kuadrat kurangi 1 berarti 35. Nah, ini adalah daerah hasilnya di mana Y di sini adalah bilangan real. Dan sekarang bagian yang D untuk mendapatkan penyelesaian maka ini adalah sebagai penyebut. Penyebut itu tidak boleh 0. Jadi kalau penyebut 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi agar tidak menjadi 0 maka X yang di sini ya tidak boleh sama dengan 5. Nah, jadi seperti ini. Tapi X-nya adalah tetap bilangan real. Ini untuk daerah asal ya, daerah asal. Jadi X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Dan untuk daerah hasil, Y-nya adalah anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Di bagian E, di sini X-nya sebagai pembilang. Kalau sebagai pembilang maka nilai X atau variabel X atau peubah di sini bebas, angkanya bebas, jadi tidak dibatasi. Maka di sini kita buat kesimpulan X di sini adalah anggota bilangan real. Ini untuk daerah asalnya. Dan untuk daerah hasilnya X yang ini, bagian ini kita ganti saja dengan Y ya. Jadi seperti itu untuk yang E. Sekarang masuk yang bagian F. X kuadrat. X di sini sebagai pembagi atau penyebut, maka tidak boleh sama dengan 0. Dan X tetap bilangan real ya. Dan sekarang yang bagian G. Di dalam akar usahakan tidak menghasilkan negatif. Jadi kalau menghasilkan negatif maka disebut bilangan imajiner. Jadi usahakan tidak menghasilkan bilangan negatif. Jadi untuk daerah asal di sini X-nya harus lebih besar sama dengan 8. Jadi kalau lebih besar sama dengan 8, kita contohkan masukkan ke sini 8. 8 kurangi 8 itu 0. Akar 0 itu adalah 0. Tapi kalau kita masukkan angka 7 kurangi 8, maka itu menghasilkan akar min 1. Jadi bilangan imajiner. Dan di sini X-nya adalah bilangan real. Terus untuk yang bagian H, X di sini adalah sebagai penyebut, berarti tidak boleh menghasilkan nilai 0. Jadi kalau bagian yang akar di sini kalau kita kerjakan tidak boleh menghasilkan 0. Jadi untuk menghindari tidak boleh menghasilkan 0, maka X di sini harus lebih besar dari 2. Jadi X di mana X lebih besar dari 2 dan X-nya adalah anggota bilangan real. Ini untuk yang bagian H. Jadi tidak boleh
menghasilkan 0 ya bagian di sini. Sekarang yang bagian I dan yang ini juga sama, X di sini perhatikan tidak boleh menghasilkan 0 ya kalau yang ini diproses. Jadi maksudnya yang menghasilkan 0 di sini kalau X-nya diganti dengan 4, maka ini 4 kurangi 4 hasilnya 0. Jadi di sini X-nya tidak boleh ya, tidak sama dengan 4. Nah, tidak boleh 4. Kalau misalkan kita masukkan 3, 4 kurangi 3 itu masih bisa. Kalau kita masukkan min 2, jadi 4 kurangi min 2, jadi hasilnya 6. Jadi yang terpenting tidak boleh sama dengan 4 dan X-nya adalah bilangan real. Sekarang untuk yang bagian J, bagian ini sama. Jadi yang ini karena di sini proses X kuadrat plus 6X plus 9 diakarkan, berarti untuk X di sini karena ini bentuk persamaan kuadratnya, berarti X di sini kita ambil X adalah anggota bilangan real. Anggota bilangan real.